Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Permasya dan saya jurusan Sistem Informasi, NIM saya 1901800055 dan ini mata kuliah kecerdasan bisnis. Yang lain saya akan menjelaskan tentang pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Yang pertama itu adalah Business Intelligence. Business Intelligence itu adalah menjelaskan konsep dan metode bagaimana meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berbasis data. Business Intelligence tidak hanya digunakan oleh bidang bisnis saja, tetapi juga dengan bidang-bidang lainnya, misalnya di bidang sains dan teknologi guna mendapatkan hasil yang terbaik. Business Intelligence adalah alat analisis digunakan untuk mengekstrak data mentah maupun sudah ada untuk mengambil sebuah keputusan, di mana data-data ini diambil dari data yang sangat besar sehingga menjadi sebuah data yang bisa bermanfaat untuk semua orang, terkhususnya data untuk sebuah perusahaan guna untuk mengambil keputusan di masa yang mendatang. Di jenis sistem informasi itu ada tingkatan. Ada 3 tingkatan, yaitu senior manager, middle manager, dan operational manager. Setiap level dari 3 tingkatan mempunyai hak akses yang berbeda-beda tentunya. Seperti senior manager mungkin mempunyai hak akses yang lebih tinggi, dan middle manager cuma hak akses yang menengah, atau operational manager cuma hak akses yang biasa-biasa saja. Untuk senior manager mungkin mempunyai hak akses yang lebih tinggi tentang data-data yang diterima guna untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat penting untuk menjalankan sebuah perusahaan. Business Intelligence atau kecerdasan bisnis mengekstrak data ke dalam sebuah warehouse, yang artinya di mana data-data itu diambil dari gudang data yang akan diolah menjadi sebuah informasi yang akan berguna. Data-data itu diambil menggunakan berbagai algoritma dan cara-cara tertentu guna menghasilkan sebuah data yang berguna untuk masa kedepannya. Untuk menjadi seorang business intelligence, salah satu profesi yang mengandalkan berbagai data agar bisa menjadi sebuah prospek bisnis yang menguntungkan untuk perusahaan atau klien. Yang artinya, untuk menjadi seorang business intelligence itu adalah kita harus membawa data itu menjadi prospek bisnis yang menguntungkan perseorangan atau perusahaan atau klien. Seorang business intelligence juga itu ahli dalam menganalisis data dan mampu bekerja sama dengan tim-tim yang lainnya untuk menerbitkan analisa data bisnis. Bentuk analisa tersebut diperlukan untuk meningkatkan perkembangan perusahaan dalam hal pemanfaatan sumber data. Yang artinya di mana seorang business intelligence itu harus bisa menganalisa data-data yang harus diberikan kepada senior manager atau jabatan di atasnya begitu. Bisnis itu juga harus membuat suatu kebijakan dan juga prosedurnya sendiri terkait penggunaan analisa data tersebut. Analisa data itu bisa saja diperoleh dari senior manager atau sebuah gudang data dari suatu perusahaan. Seorang business intelligence juga harus mampu melakukan evaluasi dan melihat data secara menyeluruh. Yang artinya seorang business intelligence itu harus mampu mengamati dan menganalisa semua data yang terdapat di warehouse atau gudang data itu sendiri. Jadi mereka itu tidak boleh melewatkan satu data pun guna mencapai hasil yang terbaik. Dan juga mereka tidak boleh melewatkan isu yang beredar di sekitar perusahaan guna untuk memajukan perusahaan tersebut. Dan seorang business intelligence juga harus mampu menilai proses analisis data bisnis yang sudah dilakukan oleh perusahaan.
Jika memang dinilai buruk, maka proses tersebut harus segera diperbaiki, di mana yang artinya mereka itu harus mampu menganalisa kemungkinan terburuk dan sebuah hal yang buruk yang terjadi di perusahaan, dan harus segera mencari solusi guna memperbaiki keadaan yang berada di perusahaan tersebut. Seorang bisnis intelijen juga dapat mengolah data itu menjadi sebuah data baru, yang mana data-data tersebut akan digunakan oleh senior manager untuk mengambil sebuah keputusan di dalam perusahaan guna untuk meningkatkan kemajuan dari perusahaan tersebut dan menghindari kerugian yang akan terjadi di masa depan. Seperti itu. Untuk menjadi seorang bisnis intelijen, dia itu harus mempunyai beberapa skill. Karena seorang bisnis intelijen ini berhubungan dengan data yang sangat besar atau yang sangat banyak, maka dia harus memiliki sebuah kemampuan atau hard skill, yang dimana salah satu contohnya adalah SQL atau Structured Query Language, yang dimana artinya inilah pengetahuan tentang pengolahan data atau juga bisa diartikan sebagai pengolahan data di dalam sebuah database begitu. Mungkin data itu bisa berjumlah ratusan, ribuan, atau bisa bahkan jutaan, puluhan juta. Maka seorang bisnis intelijen harus memiliki itu untuk mengolah data sebanyak itu dan mengambil sebuah kesimpulan. Dan juga seorang bisnis intelijen harus memiliki kemampuan SQL. Ini adalah kemampuan yang paling dasar harus dimiliki seorang bisnis intelijen untuk menjadi seorang bisnis intelijen yang mampu menguasai SQL dan lain-lain. Dan juga dengan mampu memahami bahasa pengolahan SQL ini, maka pengolahan data itu akan menjadi lebih cepat dan lebih baik, seperti itu. Dan juga seorang bisnis intelijen juga harus memahami tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel ini juga membantu pengolahan data dengan baik dan cepat gitu. Dan juga di dalam Microsoft Excel ini juga disediakan tentang tools-tools yang dapat membantu seorang bisnis intelijen untuk mampu mengambil keputusan dan mencari dan memahami menganalisa sebuah data itu. Sehingga dengan menggunakan tools-tools yang ada di Microsoft Excel, seorang bisnis intelijen itu untuk lebih mudah untuk membuat sebuah data baru yang berguna untuk sebuah perusahaan. Dan seorang bisnis intelijen itu juga harus mampu mencari dari ratusan atau bahkan jutaan data dan menghasilkan sebuah data baru atau sebuah informasi yang dapat diolah atau diambil keputusan oleh senior manager gitu, untuk memajukan perusahaan ke depannya. Tidak hanya hard skill yang harus dimiliki oleh seorang bisnis intelijen, dia juga harus menguasai soft skill guna untuk memperlancar hubungan antara dirinya sendiri dan perusahaan atau juga bahkan dengan timnya sendiri. Soft skill yang harus dimiliki seorang bisnis intelijen itu adalah kemampuan untuk menganalisis. Untuk menjadi seorang bisnis intelijen tidak mungkin jauh-jauh dari kata analisis. Analisis ini adalah kemampuan yang paling penting. Kenapa dibilang kemampuan yang paling penting? Karena seorang bisnis intelijen itu harus mampu membuat data yang baru dari berjuta-juta data atau bahkan berpuluh-puluh juta data, sehingga menghasilkan sebuah data atau informasi baru yang mampu diolah kembali oleh seorang senior manager. Dan juga seorang bisnis intelijen ini harus tepat waktu.
sehingga dimana seluruh pekerjaannya mampu menyelesaikannya dengan tepat waktu seperti itu. Karena dengan tepat waktu sehingga tidak menimbulkan kerugian yang akan diakibatkan ke perusahaan itu sendiri. Karena dimana ketika sebuah isu tersebar, sesegera mungkin untuk diambil solusinya sehingga tidak akan merugikan perusahaan itu ke depannya. Juga untuk menganalisa sebuah data itu harus mempunyai tenggat waktu sendiri, bukan hanya kita terserah seperti itu dan tidak mempedulikan tenggat waktu yang diberikan oleh senior manager atau yang lainnya, sehingga produktivitas juga meningkat karena ketepatan waktu dari seorang business intelligence itu sendiri. Dan seorang business intelligence itu sendiri juga harus bisa berkomunikasi, yang dalam artinya mampu berkomunikasi dengan seorang tim atau senior manager guna mendapatkan ketidaksalahpahaman, sehingga tidak mudah salah paham seperti itu dalam memahami perkataan dari tim atau senior manager. Dan karena itu seorang business intelligence harus mempunyai komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara senior manager atau mungkin di dalam tim itu sendiri. Walaupun seorang business intelligence juga sudah mempunyai kemampuan analisa, komunikasi, dan hard skill, seorang senior manager juga harus mempunyai kemampuan pengembangan diri, di mana artinya mampu melihat peluang ke depannya yang mampu diolah menjadi sebuah informasi yang baru kepada perusahaan. Bukan hanya seorang business intelligence itu harus berdiam diri di tempat atau hanya menerima data dari seorang senior manager atau yang lainnya. Dia juga harus melihat isu-isu yang tersebar atau data-data yang terbaru dari luar sehingga mampu mengolahnya menjadi sebuah data yang baru yang digunakan oleh perusahaan. Dan juga seorang business intelligence itu harus mampu mengembangkan dirinya sendiri untuk membuat perubahan yang lebih baik, dimulai dari seorang business intelligence itu sendiri mampu membuat perubahan di dalam perusahaan itu sendiri dengan kemampuan yang dia miliki ini, seperti pengembangan diri ini, komunikasi, dan sebagai seorang analisa yang baik untuk seorang perusahaan. Dan juga seorang business intelligence itu juga harus tahu tentang data mining gitu. Data mining itu adalah proses pengambilan data, yang artinya pengambilan data dari banyak data. Misalnya data itu bisa berjumlah puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Proses pengurukan data ini adalah yang disebut dengan data mining. Data mining adalah pengumpulan informasi penting dari suatu data yang sangat besar. Dan data itu sendiri adalah berarti rekaman fakta, transaksi, atau objek. Data itu bisa berbentuk apa saja. Misalnya data pelanggan yang sering membeli minuman tertentu atau makanan tertentu. Data juga bisa termasuk data rekaman video, data rekaman foto, dan juga data juga bisa termasuk tentang kebiasaan atau habit dari sebuah kejadian gitu. Misalnya seseorang pelanggan yang sering membeli air minum dingin atau air minum hangat setelah berolahraga, seperti itu. Data mining ini juga adalah pengambilan data dengan sebuah teknik tertentu. Teknik tertentu ini adalah misalnya menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi AI atau artificial intelligence, yang dimana berarti data mining ini sangat berguna bagi perusahaan atau orang-orang lain yang membutuhkan sebuah data yang telah diambil dari sebuah data yang sangat besar sehingga menjadi sebuah data yang berguna untuk perseorangan atau seorang perusahaan.
bisa kita artikan contoh kasus di dalam data mining ini adalah ketika kita ingin menemukan banyaknya nama orang yang bernama Alim di Sumatera Utara. Dengan menggunakan data mining, kita bisa mengetahui berapa banyak orang yang bernama Alim di Sumatera Utara. Sehingga data yang dihasilkan data mining ini berguna untuk perseorangan atau untuk perusahaan. Data mining ini juga menggali data itu tidak hanya data yang baru, tetapi data mining ini juga menggali data yang lama, juta-juta data lama, sehingga menghasilkan sebuah data yang sangat baru, guna menghasilkan pola-pola tertentu yang terdapat di dalam data tersebut. Data-data yang terbaru dan atau sebuah informasi yang diambil dari data tersebut telah selesai diambil, maka data-data baru itu yang akan digunakan untuk mengambil sebuah keputusan sangat penting oleh perseorangan atau juga perusahaan. Tugas utama dari data mining ini itu ada dua, yaitu prediktif dan deskriptif. Apa itu deskriptif? Fungsi deskriptif sendiri dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati, yang artinya di mana fungsinya itu adalah memahami data-data tersebut, sehingga setelah data itu tersebut dipahami, maka akan timbul sebuah pola-pola tertentu yang digunakan untuk menghasilkan data yang baru. Dengan melakukan proses deskriptif itu, bisa mengetahui sebuah perilaku dari data tersebut. Data itulah nanti digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data-data itu. Dan juga fungsi dari data mining itu yang lainnya adalah prediktif atau memprediksi gitu. Data tersebut bisa memprediksi sebagaimana akan timbul sebuah pola tertentu dari sebuah data. Pola-pola itu diketahui dari variabel data yang ada pada data tersebut. Variabel itu diambil dari banyak data, tidak hanya beberapa data, tetapi banyak data yang digunakan sebagai sampel untuk menghasilkan data yang baru. Nah, data-data tersebutlah yang akan digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Biasanya data-data tersebut disimpan di dalam sebuah data warehouse atau gudang data. Gudang data itu adalah data-data yang sangat tidak teratur dan berserak, belum mampu diolah sehingga data itu tercampur. Sehingga disitulah digunakan sebuah proses yang namanya data mining yang mampu mengolah data-data tersebut sehingga menghasilkan data yang baru. Nah, inilah yang sering digunakan oleh berbagai perusahaan guna mengambil keputusan tertentu. Biasanya, data-data tersebut diolah seorang bisnis intelijen. Nah, yang seperti yang disebutkan tadi, inilah fungsi dari seorang bisnis intelijen yang mampu menganalisa, mengamati, dan mengolah data tersebut, sehingga data tersebut sangat berguna oleh perusahaan tertentu yang membutuhkan. Nah, bisa saja seorang bisnis intelijen setelah dia mengamati pola-pola tertentu dan data-data tertentu, bisa saja dia menjual data-data yang dia dapatkan dari proses data mining yang dia lakukan oleh banyaknya data ke perusahaan tertentu. Atau mungkin juga seorang bisnis intelijen mengelola data dari perusahaan yang dia tempati. Nah, data yang dia olah tadi itulah yang berguna untuk seorang senior manager untuk mengambil keputusan di dalam perusahaan. Biasanya di dalam sektor pemasaran sendiri, data mining digunakan untuk pemasaran target. Contohnya itu adalah misalnya menemukan kelompok pelanggan yang memiliki karakter yang sama. Misalnya pelanggan itu memiliki minat, kebiasaan belanja, atau
waktu-waktu tertentu untuk ke pasar gitu, dari waktu ke waktu. Nah, itu bisa dijadikan sebuah model dalam data mining, di mana itu adalah habit dari pelanggan atau kebiasaan dari pelanggan tersebut. Nah, bisa juga menganalisa lalu lintas pasar, yang artinya menemukan hubungan antara produk yang dijual dan prediksi berdasarkan asosiasi tersebut. Dan juga analisis tentang jenis pelanggan yang membeli sebuah produk. Nah, biasanya pelanggan itu bisa membeli atau membeli produk yang sama. Misalnya itu ketika dia membeli susu, pasti dia membeli keju. Atau juga ketika seorang pelanggan itu membeli sebuah sayur-sayuran, pasti dia akan membeli sebuah bumbu atau sebuah lauknya begitu. Dan juga bisa diartikan sebagai seorang pelanggan itu selalu membeli pada jam-jam tertentu. Misalnya di waktu pagi hari, yaitu adalah waktu yang sangat padat untuk seorang pelanggan ketika berbelanja di pasar. Atau mungkin juga seorang pelanggan yang selalu datangnya telat, atau kita bisa artikan datangnya itu kesiangan ketika berbelanja di pasar. Dalam data mining juga tidak hanya di sektor pemasaran, tapi juga di dalam sektor perusahaan untuk memprediksi atau retensi pelanggan, kontrol kualitas dan analisis kompetitif antar perusahaan. Misalnya saja bisa kita artikan di dalam perencanaan keuangan dan evaluasi aset. Tentu saja di dalam sebuah perusahaan pasti ada yang namanya perencanaan keuangan dan evaluasi aset. Nah, disinilah data mining digunakan. Misalnya memprediksi, analisis dan prediksi arus kas, analisis klaim kontingensi untuk mengevaluasi aset, analisis cross sectional dan time series, serta juga merencanakan perencanaan sumber daya yang ada dalam perusahaan tersebut. Misalnya merangkum dan membandingkan sumber daya dan pengeluaran yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Tentu saja juga data mining digunakan dalam persaingan. Misalnya memantau persaingan dan arah pasar, mengelompokkan pelanggan ke dalam harga dan berbasis kelas produk, mengatur strategi penetapan harga di pasar yang sangat kompetitif. Dan juga di dalam data mining itu ada yang namanya clustering atau pengelompokan. Ada bermacam metode dari data mining. Salah satunya adalah K-min, SAW, dan WP. SAW itu berarti sendiri Simple Additive Weighting. Dia itu merupakan bagian dari business intelligence atau kecerdasan bisnis yang menjumlahkan bobot dari aspek positif atau negatif pada setiap alternatif pada kriteria yang diusulkan. Nah, mengapa orang-orang menggunakan metode SAW ini? Karena metode SAW ini sendiri dapat menentukan nilai bobot setiap atribut begitu. Kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif, dan penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan. Nah, misalnya saja kita contohkan untuk menggunakan metode SAW ini, misalnya untuk pencarian pembangunan rumah terdekat oleh pengantin baru, yang dimana artinya untuk mencari rumah yang layak huni untuk seorang pengantin baru mempunyai kriteria tertentu. Misalnya saja salah satu kriterianya adalah dekat dari pemukiman, atau juga dekat dari pasar, atau juga dari tempat ibadah, atau juga dekat dari tempat wisata. Nah, kriteria inilah yang akan dipertimbangkan guna untuk membuat sebuah rumah oleh pasangan pengantin baru ini. Dan juga ada selanjutnya itu adalah metode web product. Nah, metode web product ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan kriteria dan bobot. Nah, yang berarti
Di sini kita untuk mengambil sebuah keputusan itu harus ada kriteria dan bobot-bobot dari kriteria itu saja. Misalnya tadi kan seperti untuk misalnya berapa nilai dari kriteria tersebut. Misalnya kita ambil contoh untuk pembelian ikan lele yang ada di tambak Bilang Pulo. Nah, misalnya saja untuk membeli sebuah ikan lele pasti ada kriterianya. Misalnya berat dari ikan lele tersebut, warna kulitnya, dan makanan dari ikan lele tersebut. Misalnya kita contohkan beratnya itu adalah 3 kilo. Bisa kita artikan bobotnya itu bisa kita artikan tinggi. Dan juga untuk makanannya misalnya makanannya pelet itu bisa kita artikan untuk bobotnya sekiranya menengah begitu. Atau juga untuk warna kulitnya, misalnya warna kulitnya udah bercak-bercak gitu, kita artikan bobotnya itu rendah. Bobot ini kita tidak harus mematokkannya dengan kategori tinggi, menengah atau rendah, bisa saja kita mematokkannya dengan menggunakan angka. Dan selanjutnya itu Kamin. Kamin itu adalah suatu metode penganalisaan data untuk metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised dan merupakan salah satu alat atau metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Nah, cara kerja dari algoritma ini adalah pertama itu kita tentukan dulu K itu sebagai jumlah klaster. Seperti yang saya bilang tadi, klaster itu adalah pengelompokan. Bisa pengelompokan apa saja. Untuk cara kerja algoritma Kamin ini, kita tentukan K-nya sebagai jumlah klaster yang ingin dibentuk. 2 itu kita bangkitkan K sebagai sentroid. Sentroid itu adalah titik pusat klaster atau titik pusat dari pengelompokan. Nah, kita tentukan secara random ya. Yang ketiga itu hitung jarak setiap data ke masing-masing sentroid, atau kita hitung jarak setiap data ke masing-masing titik pusat klaster. Dan selanjutnya adalah setiap data memiliki sentroid yang terdekat. Nah, itulah cara-cara untuk menggunakan algoritma Kamin. Selanjutnya itu mengapa sih harus memilih dari metode SAW atau simple additive? Nah, kenapa kelebihan dari SAW itu adalah mampu menentukan nilai bobot setiap atribut. Nah, setiap atribut mampu bisa ditentukan nilainya. Kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi atribut terbaik. Nah, nilai-nilai atribut yang paling tinggi itu akan diseleksi dan akan diurutkan dari yang pertama sampai terakhir. Dan juga penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot frekuensi yang sudah ditentukan. Nah, untuk bobot ini sendiri atau bobot dari kriteria itu sudah ditentukan dan dimana akan mampu menghasilkan data yang valid karena sudah ditentukan bobot-bobotnya. Misalnya kita untuk contoh kasusnya kita untuk membuat sebuah warung makan di Bilang Pulo. Nah, kita tentukan bobotnya itu berapa. Misalnya untuk menentukan warung makan di Bilang Pulo, misalnya dekat dari pantai itu bobotnya kita berikan 5. Yang berarti jika bobot 5 itu berarti tinggi. Dan jika kita bangun warung makan di dekat pantai, maka otomatis nilai bobotnya itu sudah termasuk tinggi. Karena apa? Karena jika membangun sebuah warung makan di dekat pantai, otomatis mampu mengundang banyak wisatawan, makanya nilai bobotnya tinggi. Atau tidak, jika kita bangun warung makan di jauh dari dekat pantai atau di sekitar mungkin Majaga, mungkin nilai bobotnya akan berkurang karena tidak dekat dengan tempat wisata. Itu juga kembali ke habit atau kebiasaan dari para pelanggan. Biasanya pelanggan itu lebih membutuhkan tempat untuk bersantai karena mempunyai untuk menghilangkan stres atau depresi yang dialaminya.
Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh nilai bobot. Baiklah, sekian dari saya Adi Permasa. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.